malam hari ini kita silaturahmi kembali dalam rangka taklim. Alhamdulillah ya, ini semua berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meskipun tadi sudah teruji dan diuji oleh hujan yang tak permisi lagi ya, langsung lebat luar biasa. Ada kabar tadi ada rencananya mau dijemput pakai kano dan nggak jadi karena alur jeramnya udah habis ya, jadi alur jeram akhirnya alhamdulillah ya, kita berkendaraan sendal jepit. Alhamdulillah ya. Nah, ini dulu kan Allah Ta'ala pengen uji keistiqomahan kita dalam ya. Nabi SAW sampaikan dalam sabdanya, "Utlubul ilma walau kana bainaka wa bainahu bahrun min nar." Tuntutlah ilmu meskipun di antara kamu dan di antara ilmu itu ada lautan api. Tapi jangan dipraktekin. Besok ngaji kebakaran terobos, jangan, maksudnya nggak begitu. Artinya ujian apapun yang kita hadapi dalam rangka taklim, dalam rangka menuntut ilmu, coba kita terobos. Kecuali memang ada uzur syar'i, ya, uzur syar'i yang dibantu uzur yang dimaklumi dalam syariat, ya bekerja misalnya, ya urusan rumah tangga yang artinya misalnya nganterin istri lagi kurang sehat, dokter, itu sudah namanya uzur syar'i, ya gitu. Ini hujanan, ya kerja belum, sibukan keadaan gitu, ya banjir kesurut masih ada juga, masya Allah kan gitu ya. Makanya luar biasa nih. Ya, jadi teman-teman yang udah berkeluarga, yang udah punya anak, kepada dia udah agak jauh rumahnya, terus hadir juga, itu jadi contoh buat kita. Yang dulu ada ngambil contoh dari orang-orang yang memang di atas sana tuh, orang-orang tua atau guru-guru yang sudah di atas usia dari anak tuh, itu ini semangat banget Ustaz, padahal dia punya keluarga, tapi dengan begitu anak belajar lagi bro, harus rajin begitu. Karena minimal perbekalan taklim itu buat kita sendiri, dan nanti kita tularin di rumah tangga kita. Kita ajarin anak istri kita didik anak istri kita dengan apa yang kita tahu dari pelajaran. Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan istiqomah ini nggak hilang dari kita semua, dari santri, epidix, ya, dan anak maklumin kalau malam hari ini ada yang nggak bisa datang atau nggak bisa hadir, kita ada perhalangan, tapi karena sesuatu hal yang akan ada, ya. Jadi kami hanya berharap kalau bisa ada informasi di grup tulis nggak apa-apa. Ustaz, sebetulnya nggak perlu kirim nama anak, tinggal informasi aja yang nggak bisa hadir. Ya, setiap minggunya itu sudah diinformasikan, bahkan bahasanya undangan. Ya, kalau harfiah tulis ketikanya bahasanya undangan, padahal ilmu atau tujuan ilmu itu nggak perlu diundang gitu. Tapi ini merupakan bahasa santun buat kita semua. Ya, jadi kalau ada apa namanya ini invitation namanya undangan, ya Allah. Kita apa sih? Kerja tadi ya. Pakai dah. Nah, iya, bisa hadir ke tempat saya? Enggak, ada invitation. Pasti ada undangan. Begitu. Itu jawab tuh, ya. Jawab waalaikumsalam, insyaallah gitu. Ya. Karena kan ucapannya salam di awalnya. Kalau nggak ada jawaban kesian juga. Ini jangan menjawab salam, itu hukumnya wajib. Kalau kita di grup itu ada yang nggak jawab salam, wajibnya wajib kifayah ya, bukan fardu ain, wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada satu yang melaksanakan menjawab salam itu sudah gugur jawab salam yang lain. Tapi ada teman kita yang tahu gitu, ya, di antara santri ini, ya, minimal di masa iya baca atau ada kan kelihatan tuh ada grup nih, oh, dan waalaikumsalam insyaallah gitu. Nanti pada akhirnya nggak bisa datang karena satu hal atau berhalangan, itu kan bukan persoalan kita, Allah yang punya urusan, begitu ya. Jadi mudah-mudahan bukan tekanan tapi anjuran, himbauan yang terbaik buat kita, gitu ya. Bukan buat buat kehadiran kita minimal, walaupun kita nggak datang secara fisik, secara zahir jasmani kita nggak ada, tapi dengan jawaban itu kita masih tercatat walaupun kita hadir, gitu ya. Insya Allah begitu. Nanti kita ngomongin itu ya, itu dari siapa tuh? Yang di Bentar, mana? Bapaknya Fahmi. Oke, malam ini kita lanjutkan bacaan kita akhlak lebih banyak, ya.
benar kalau lumayan banyak tuh. 3. Kemarin anu 3 tadi hanya 1. Ya, keren. Bismillahirrahmanirrahim. 6 yang kelima Allah Subhanahu wa taala. Ya, halaman 6 yang kelima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal waladul aziz. Ayyuhal waladul aziz. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi khalaqaka Huwallazi khalaqaka wa hassana surataka wa hassana surataka bi an a'taka bi an a'taka ainaini aynaini tanduru bihimal tanzuru bihima asya'a asya'a wa udhunaini wa udhunaini tasma'u bihima yasma'u bihima al-aswata al-aswata wa lisanan wa lisanan tatakallamu bihi tatakallamu bihi wa yadaini wa yadaini tasta'miluhuma yasta'miluhuma fi ashghalika fi aswarika wa rijlaini wa rijlaini tamshi 'alayhima tamshi alaihim wa aqlan wa aqlan ta'rifu bihim ta'rifu bihi khayra minasyarri khairan min asyarri wa an'ama 'alaika wa an'ama alayka bisihhati bisihhati wal 'afiyati wal afiyati wa wada'a ar-rahmata wa wada'a fi ar-rahmata qulubi fi qulubi walidayka walidayka hatta rabbayaka hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah. tarbiyatan hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal waladul aziz, wahai ananda yang mulia. Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqaka. Allah Subhanahu wa taala dia yang telah menciptakanmu. Wa hassana surataka, dan membaguskan bentukmu. Bi an a'taka ainaini, dengan dia memberikan kepadamu 2 mata. Tanzuru bihimal asya'a, yang kau melihat dengan kedua mata itu segala sesuatu. Wa udhunaini, dan 2 telinga. Tasma'u bihimal aswata, yang kau mendengar dengan kedua telinga itu segala suara. Wa lisanan tatakallamu bihi, dan lisan yang dengannya engkau berbicara. Wa yadaini, dan kedua tangan. Tasta'miluhuma fi ashghalika, yang kau pergunakan keduanya di dalam kesibukanmu. Wa rijlaini, dan kedua kaki. Tamshi alaihima, kau berjalan di atasnya. Wa aqlan ta'rifu bihil khaira minasyarri, dan akal, yang dengan akal itu kau mengetahui, mengenal kebaikan daripada keburukan. Wa an'ama 'alaika, dan memberikan nikmat kepadamu bisihhati wal afiyah, dengan nikmat sehat dan nikmat afiat. Wa wada'a ar-rahmata fi qulubi walidayka, dan meletakkan atau menaruh kasih sayang rahmah di dalam hati kedua orang tuamu. Hatta rabbayaka, hingga keduanya mendidikmu tarbiyatan hasanah, dengan pendidikan yang baik. Ini nasihat, ya. Meskipun ini kitab kalau di pesantren ini di kelas 1, ya, halaqah kelas 1, gitu. Tapi bagaimana juga nasihat ini berlaku buat semua umur, buat semua usia dan semua kelas. Apa nasihat dari Syekh Umar bin Ahmad Barojah ini? Ya, kalau ente mau tahu siapa itu Syekh Umar bin Ahmad Barojah, nggak apa-apa, sekarang aku boleh. Ketik-ketik Syekh Ahmad bin Umar Barojah, pengarang kitab Akhlak Ibn, nanti keluar tuh biografinya, ya. Kata beliau, ayyuhal waladul aziz. Ini seolah-olah kita dekat ngomong nih sama beliau nih, ya. Wahai anak yang mulia, Allah Subhanahu wa taala dia yang telah menciptakanmu. Ya, jadi jangan pernah lupa bahwa apa yang ada pada diri kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari bertemunya tangan dengan tangan, dari atas ke bawah, dari samping ke samping, itu semuanya
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Ini jangan pernah dilupakan. Begitu. Ya. Artinya syukuri. Karena kita nggak diciptakan sebagai binatang, nggak diciptakan sebagai makhluk yang lain, tapi diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Ya. Seindah-indahnya nih di luar manusia, binatang yang kita lihat, kita bilang indah, bagus, cantik dan seterusnya dengan pujian kita, tetap mereka nggak sempurna. Gitu. Ya. Ada orang begitu luar biasa mengagumi burung atau binatang apa gitu, sampai dia mau mengeluarkan kocek tuh sekian ratus juta buat binatang yang dia suka. Ya. Walaupun boleh, tapi kalau boleh jujur itu nggak sempurna itu makhluk. Gitu. Seindah apapun itu makhluk yang namanya binatang, hewan apapun namanya, tetap mereka binatang. Gitu. Tumbuhan, ya tanaman tuh yang luar biasa ya. Kalau di sepanjang jalan itu Raya Bogor banyak tukang bang tuh. Ya. Itu ada yang harganya sekian, yang harganya sekian, sampai orang taruh tuh pohon atau tanaman di dalam rumahnya supaya nggak diambil orang karena berharganya itu tanaman. Dijaga banget tuh tanaman, tapi tetap mereka makhluk yang nggak sempurna, begitu. Dibanding manusia, oh jauh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh Allah bilang dalam Quran surat At-Tin, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang paling bagus. Begitu. Ya. Makanya dikatakan wa hassana surataka, dan ia Allah Subhanahu wa Ta'ala membaguskan bentukmu. Ya, gambarnya gimana? Bi an'atoka ainaini, dengan ia memberikan kepadamu dua pasang mata. Alhamdulillah. Ya. Coba ada orang yang terlahir nauzubillah min zalik, ya, dalam keadaan enggak melihat, dalam keadaan punya sepasang mata tapi satu nggak berfungsi. Begitu. Ya, dengan mata retina yang ditangkap oleh retina yang benar cahaya yang kemudian dimasukin ke retina, itu kerjanya Allah Ta'ala. Kita bisa melihat warna putih, warna biru, warna hitam, berbagai macam warna kita lihat. Sementara ada orang yang cuma punya satu warna yang dia bisa tahu, gelap. Makanya dikatakan bi an'atoka ainaini tanzuru bihimal asya. Dia memberikan kepadamu, mengkaruniakan kepadamu dua pasang mata, yang dengan dua pasang mata itu engkau bisa melihat segalanya. Gitu. Ya. Kenapa mulut kita bisa berdetak? Gitu. Melihat apa saja yang indah. Karena ini kita nggak bisa bilang dan bisa memuji apa yang kita lihat kalau memang kita nggak bisa melihat. Paling cuma cerita. Wa udhunaini tasma'u bihimal aswat. Selain dua telinga, Allah berikan kepadamu apa? Selain dua mata, Allah berikan kamu dua telinga, yang dengan dua telinga itu kamu bisa mendengar segala sesuatu. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih mendengar. Apa saja kita bisa dengar, kita dengar. Meskipun pendengaran kita masih terbatas. Dan itu pun ada hikmahnya. Coba kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala semua di manusia Allah berikan berikan pendengaran yang luar biasa sampai apapun kita dengar gitu. Ya. Yang ada di balik tanah, yang ada lagi jalan di binatang kecil nggak bisa tidur kita. Gitu. Atau mungkin kita dengar makhluk yang nggak kelihatan bersuara, nggak bisa tidur kita. Ya. Tapi tetap dibatasi sama Allah. Kita mendengar segala sesuatunya meskipun terbatas. Tapi itu pun sudah manfaat buat kita. Karena ada orang yang nggak bisa dengar pakai alat itu. Ya. Kalau beli gado-gado ya, jodoh. Ada belum ada jodohnya, beli gado-gado. Ada belum jadi jodoh, ini nggak nyambung tuh. Orang lagi gado-gado ngomongnya jodoh. Namanya kan tuh salah pendengaran. Ya mungkin karena ada sesuatu yang di sini. Banyak alhamdulillah kita ini nggak pakai alat, ya, dan nggak ada. Maka kita Allah Ta'ala ini luar biasa, nggak pakai segala sesuatu yang buatan manusia nih. Apa yang bisa kita
Kenapa di kita itu ada suara orang lain atau jenis suara apapun juga di dunia ini bisa sampai ke kuping kita? Ya, gitu. Nah, tuh. Walisanan tatakallamu bihi, dan Allah berikan kamu lisan, ya, yang dengan lisan itu kamu bisa bicara. Mulut, gitu. Telinga, mata, mulut, panca indera, gitu. Ya. Kenapa Allah berikan cuma satu mulut, dua telinga? Supaya orang lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya, kadang-kadang kan begitu. Orang kalau dia yang ngomong, udah ngomong apa aja dong. Sampai ada dikatakan syahwatul kalam asyaddu min syahwatit ta'am. Keinginan buat bicara itu kadang-kadang lebih hebat, lebih dahsyat dari keinginan untuk makan. Orang bisa nunda tuh makan, tapi buat ngomong nggak bisa nunda. Gini, pengen ngomong ini, taruh lah, masuk dulu, entar aja deh, kasih waktu, nggak bisa nih, nggak bisa sekarang masih ngomong. Tapi kalau makanan bisa kita tinggal, meskipun kita lagi lapar. Artinya apa? Begitu kuatnya ajakan omong, ajakan bicara, sampai manusia bisa meninggalkan apa saja ketimbang dia ajakan makan. Benar, dan itu terjadi sampai begitu, begitu. Makanya hati-hati dibicara, ya. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa nanti di neraka itu Allah penuh sesakan dengan kebanyakan manusia dan jin. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni. Sungguh telah kami dan kami akan penuh sesakan neraka jahanam dari kalangan manusia dan jin. Manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang punya hati tapi gak pernah mau paham. Manusia yang punya hati tapi gak pernah mau ajakin hatiku supaya bisa paham. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi matanya gak bisa melihat. Walahum udhunun la yasma'una biha. Punya telinga tapi telinganya gak bisa mendengar kebaikan. Azan bukan lagi di depan matanya tapi di depan telinganya. Ajakan kebaikan sudah ada di hadapannya, didengar sama telinganya, dia nggak dapat tuh. Ya, itu yang begitu tuh ada nanti manusia golongannya begitu. Ya, dan penghuni neraka jahanam yang dulu kita nauzubillah. Ya. Lahum a'yunun la yasma'una biha wa lahum adzan la yasma'un biha. Ya. Kal an'am, mereka tak ubahnya seperti an'am, binatang ternak. Ya, kerbau tuh. Dia kalau dia tahu itu hidungnya bakal dimasukin yang namanya cucuk, dia nggak bakal mau. Dan kalau seandainya dia tahu kalau itu bakal sakit dan melukai, dia nggak bakal mau. Dan dia nggak bakal mau kalau seandainya dia tahu betapa sakitnya dipecut, dia nggak bakal mau jadi binatang yang ngebacak sawah. Tapi karena dia binatang gitu, ya, dan dia nggak bisa berpikir, makanya dia nggak masalah gitu, dan dia nggak peduli. Yang penting begitu dia pecut, dia kerja dan tadi dikasih makan, gitu. Ya. Dia nggak tahu kalau begitu polosnya mukanya tuh kerbau, kemudian dipakai alat yang namanya cucuk tuh atau kuda yang buat apa namanya tali kekangnya, dia tahu itu kok sakit. Anda pernah lihat tuh, dia walaupun di televisi dimasukin tuh buat di sini, berkurang sakit tuh kuda. Tapi itu binatang, gitu. Ya, kalau an'am balhum adallu, kadang-kadang manusia itu bukan lebih dari bukan sekedar kayak binatang ternak, tapi lebih besar dari binatang. Itu yang begitu modelnya. Makanya kita diingatkan di nasihat oleh Syekh Umar bin Abdurrahman tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ia menurunkan kepada kita. Wa yadaini tastamiluhuma fi asghalika, dan Allah berikan kepadamu dua tangan yang dengan dua tangan itu kau gunakan untuk bekerja. Ya Allah, kita pernah lihat nggak? Atau mungkin sering sekali-kali ente buka deh yang namanya orang-orang yang nggak punya tangan dari lahir atau kecelakaan, tapi justru Allah Ta'ala berikan pikiran yang luar biasa sehingga kakinya dia jadikan tangan. Kadang subhanallah ya, ada orang buka botol bisa pakai doa. Nah kita pakai tangan susah, kadang-kadang buka botol. Ya, ada orang nyisir kepalanya sendiri, nyisir orang pakai tangan, pakai
pakai kaki karena memang udah gak berfungsi atau mungkin emang gak ada. Tapi luar biasa Allah kasih, tetap dia bersyukur, dia bisa gunakan tuh tangannya sebagai kaki, tangannya sebagai tangan begitu. Ya. Waridlaini tastamshi alaihima, dan Allah berikan engkau kedua kaki yang kau berjalan di atasnya. Makanya sebelum melangkah pikir dulu, ini langkah ini untuk mana? Langkah buat kebaikan atau kejahatan, langkah kebaikan atau keburukan, langkah yang undang ridho Allah apa yang undang murka Allah. Pikir itu langkah kaki kita. Wa aklan ta'rifu bihil khaira wa minasyarri, dan Allah berikan kau akal, dengan akal itu kau mengetahui atau mengenal kebaikan daripada keburukan. Maksudnya kau bisa membedakan mana yang baik mana yang, tapi manusia sekarang akalnya udah ketutup dengan hawa nafsu, sehingga apa? Akalnya udah gak lagi berfungsi, sehingga apa? Dia seolah-olah dia gak pernah tahu mana yang baik mana yang buruk, mana yang buruk mana yang baik, mana yang hak mana yang batil, begitu, karena sudah dirasuki sama sesuatu yang memang gak benar gitu. Wa an'ama 'alaika bisihhati wal afiyah, dan Allah berikan kamu nikmat apa? Kesehatan dan afiat. Nih, apalagi sekarang Masya Allah orang udah pada sering curiga. Ya, kenapa curiga gimana? Bingung dia mau salaman, bingung dia mau berkawan, bingung dia bermuamalah, bingung dia bersosialisasi, takut. Ya, hampir semuanya 2 minggu nih ujian diliburin, sekolah, ya, aktivitas. Tahu kantor diliburin enggak? Allah, kalau semuanya diliburin, nggak usah 2 minggu, seminggu, pertokoan, perniagaan, segala macam libur tuh total, nggak buka semua dari mati dan semua di Jakarta misalnya, Jakarta baru Jakarta doang, ada yang mati pastinya, paling nggak mati, tersendat tuh pertumbuhan ekonomi, harus semuanya, cuma gara-gara satu tuh yang namanya corona, corok, apa corok, begitu. Makanya Pak, ketika sehat itu ada sama diri kita, syukurin. Dengan cara apa? Kita gunakan sesuatu untuk yang baik. Makanya begini, jangan sampai tertipu dengan iman sehat. Orang kalau sehat itu gak bakal tahu kalau dirinya sehat. Pasti biasanya orang bakal tahu sehat kalau dia udah sakit. Makanya ukuran, tidak ada yang mengetahui ukuran kesehatan kecuali kalau dia udah sakit. Begitu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Semuanya manusia kebanyakannya. Dia nggak siapa-siapa kalau udah nikmat sehat pasti ketipu. Untuk hal yang baik dia susah tuh ajak nikmat sehat itu buat yang baik. Gitu. Nikmat waktu luang dia susah manfaatin waktu luang tuh. Malah waktu luang itu digunakan untuk yang enggak baik, yang nggak ada manfaatnya. Nggak usah ngomongin manfaat akhirat ya, manfaat dunia nggak ada. Hati-hati kalau kita sudah memanfaatkan waktu luang, kemudian waktu luang itu gak manfaat buat diri kita, hati-hati. Kalau ada waktu luang yang kemudian kita gunakan untuk yang tidak manfaat, hati-hati. Itu tandanya Allah lagi berpaling sama kita. Min alamati iradillahi ta'ala, kata Nabi SAW dalam sabdanya, min alamati iradillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Di antara tanda Allah Ta'ala berpaling dari seorang hamba, cuek, masa bodoh, gak peduli. Istighaluhu bima la ya'ni, Allah berikan dia kesibukan dengan sesuatu yang gak manfaat. Jadi ukurannya gampang. Kalau kita lagi melakukan sesuatu yang gak manfaat, berarti Tuhan lagi gak peduli sama kita. Begitu. Tahu kita semua, yang namanya ukuran Islam itu jadi baik, atau ukuran keislaman orang itu jadi baik, atau ukuran dari kebaikan Islam seseorang itu adalah bagaimana caranya ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi SAW sampaikan dalam sabdanya bagi kita semua, subhanallah, apa? Di antara kebaikan seseorang itu, di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang gak manfaat bagi dirinya. Makanya gini, ada orang yang lebih baik tidur, dia lebih pilih tidur. Kenapa? Kalau dia melek, dia selamat dari kesia-siaan hidupnya. Ngobrol lalu tidur, ya akhirnya yang ada cuma catatan merah sama diri kita yang kita nggak tahu. Ada orang melek tidur, selamat dia tidur, ya. Dengan tidur dia nggak bisa berbuat apa-apa kan begitu. Dia nggak usah berbuat apa, berbicara pun dia nggak tahu.
Sekalipun dia berbicara dalam keadaan tidur dan bicara itu nggak baik, itu nggak kecatat karena orang tidur itu nggak mukallaf. Jadi apapun yang keluar dari orang yang tidur, meskipun perkataan yang buruk, itu nggak kecatat di sisi Allah Taala, kecuali dia sudah sadar. Makanya ada orang memilih tidur ketimbang dia kumpul di majlis yang nggak baik. Tapi kalau majlis itu bermanfaat buat diri kita, ya, buat akhirat kita, buat dunia kita ngobrol sama teman, silaturahmi, ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, nanti sekarang kerja di mana? Di mana lagi bekerja? Ngelamar sudah kemari, begitu dah belum panggil, balik sama teman-teman semua. Nah, nanti urusan apaan? Misalnya, coba nih kita datang ke tempat ada kerja, manfaat gak tuh namanya? Meskipun manfaat dunia tuh manfaat. Jangan nggak usah ngomongin manfaat akhiratnya, misalnya ngingetin soal akhirat, ngomongin dunia tentang manfaat dunia nggak ada, mendingan pulang tidur begitu. Tapi kalau memang jadi manfaat silakan. Nah jelas ke istilahnya, nongkrong ke istilahnya, apapun silaturahmi di videonya, ya. Makanya dulu, anda kalau di rumah pulang, mau babe ditanya, lo dari mana? Dari rumah teman, ngapain? Udah, habis ngaji kita nginep rumah teman, terus udah, ya apa yang diobrolin? Jangan ceritain. Sampai bilang kalau lo boleh begadang kayak gitu. Lo boleh begadang, yang penting kita lo pulang ada lo bang pulang. Pikir anak polos, nggak pikir makanan atau apa gitu. Makanan juga di sini banyak di rumah. Lo kalau bisa lo pulang dari teman lo bisa kasih manfaat atau lo diberikan manfaat dari teman. Saling mengisi. Lo dapat ilmu dari teman atau sebaliknya lo berikan ilmu buat teman atau minimal nasihat, saling menasihati atau ngobrol. Emang kalau ngobrol harus semua enggak juga, ya tetap ada sedang guraunya, ada candanya, silakan aja. Tapi jangan sampai lebih dominan yang nggak manfaatnya. Begitu kenapa? Karena itu kesia-siaan. Makanya kata Nabi, kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat ini, nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Begitu. Itu nikmat yang paling mahal. Apalagi sekarang, masya Allah. Ya, lagi begini ada apa situasinya nih, yang luar biasa begitu. Ya. Maka dibanyakin baca bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa wasyadun alim itu doanya. Ya ikhtiarnya, nah apa yang kita tahu kita jalanin begitu. Ya. Wa watu ar-rahmata fi qulubi walidayka, dan Allah berikan, Allah taruh, Allah letakkan rasa kasih sayang itu di hati kedua orang tuamu. Hatta rabbayaka tarbiyatan hasanah, hingga keduanya orang tuamu, ayah dan ibumu mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Ya Allah, ya. Tapi sekarang masya Allah tuh ada orang yang kasih sayangnya sama anak udah hilang. Dia malu punya anak, hasil hubungan yang nggak bagus, ditaruh di bawah anjing, taruh tempat sampah. Luar biasa tuh. Zaman dulu mah nggak pakai diletakin, dikubur. Zaman jahiliyah tuh dikubur langsung hidup-hidup, bukan diletakin. Kalau sekarang lebih jahil dari jahiliyah. Apa diletakin begitu aja tempat sampah, dibuang, apa namanya, atau pakai atau plastik dan sebagainya. Nah kita sekarang sekarang masih ada nih. Itu karena apa? Rahmat yang Allah taruh di dalam hati kedua orang tua kita masing-masing. Ya Allah, kalau mau dicari kronologis dari kitabullah itu kan ada ceritanya ya. Kita pernah cerita dari orang tua kita, dari bapak, dari ibu, dari paman, dari bibi, ya begitu, ya gitu. Nah, makanya kalau sudah begitu, fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu, maka wajib atasmu engkau mengagungkan Tuhanmu dan mencintainya. Kalau sudah tahu tuh yang begitu-begitu urusannya, bahwa kita diberikan nikmat Ta'ala dengan berbagai macam fisik yang indah, proporsional, ya, hidup di tempatnya, kuping di telinga, coba fikih kalau misalnya hidup ketukar sama kuping. Siap. Ya, pilek. Ya, satu telinga di depan sini, satu di belakang sini, mulut di sini, jalan kayak kepiting. Ya. Agak bagus. Makanya nggak ada orang, makanya bahasa kita nih, nggak ada orang yang ganteng, nggak ada orang yang cantik, ya relatif gitu. Kenapa? Karena semua orang udah cakep gitu. Kenapa? Karena Allah taruh tuh letak panca indera di tempatnya masing-masing. Mulut di sini, hidung di sini, lubang profesional nggak di atas. Kalau di atas kan kayak hujan kayak tadi itu. Alang air. Telinga di situ adanya. Ya Allah, profesional namanya. Nah kalau sudah paham begitu, kata Syekh Umar bin Ahmad Baraja, fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu.
maka wajib atasmu mengagungkan Allah Ta'ala Tuhanmu dan mencintainya, wa tashkurahu ala jami'i ni'amihi, dan wajib mensyukurinya atas semua nikmat-nikmatnya. Ya, tidak ada satu nikmat, tidak ada sesuatu yang kita rasakan kecuali itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Gini, nikmat itu bukan berarti sesuatu yang bisa kita lihat. Belum tentu apa yang kita bisa lihat, tapi apa yang bisa kita rasakan. Karena sesuatu yang bisa kita lihat belum tentu kita bisa rasakan. Meskipun ada sesuatu yang kita rasakan, meskipun kita ada sesuatu yang bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat. Makanya kalau ketika ada orang bilang begini, alhamdulillah, kenapa ya itu? Oh, nikmat banget. Ceritain dong, nggak bisa ceritain, cuma ngerasain doang. Benar. Ada kan nikmat yang nggak bisa diceritain kan? Nah, yang bisa cuma dirasain itu ada gitu, ya. Jangan salah paham, masing-masing salah paham gitu. Ustaz ngomongnya kemana sih nih? Soalnya media mau jadi bohongan. Bikin status Begitu ya. Makanya karena perkataan kata dari zikirnya sambil roti, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah makana min ni'matin fa min Allah. Masya Allah itu sebutan ucapan untuk ketakjuban kita. Maka namanya nikmat itu tidak ada satu nikmat fa min Allah kecuali itu datang dari Allah Ta'ala. Jadi gak ada orang gini. Jangan pernah menganggap bahwa segala sesuatu yang kita rasakan itu bukan nikmat. Jadi kalau kita ini, kita bisa bangun dari tidur itu nikmat namanya, gitu. Ya, jangan ngomong soal makan dulu. Bisa sarapan apa enggak? Begitu bisa bangun itu nikmat udah, gitu. Itu dulu syukurin. Kadang-kadang orang syukurnya kurang. Dia udah bisa bangun, kalau masih bisa bangun dari tidur pun udah bagus banget. Ketimbang tidur juga terusan. Ada orang yang sarapan, nggak boleh sarapan, dia nggak bisa, belum sarapan apa? Ya, seperti mana yang begini? Lu kenapa jadi begitu? Begitu, kurang syukur. Caranya gimana? Cara bersyukurnya di antam tathir awamirahu wa tajtaniba nawahiyahu. Caranya engkau melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Begitu, ya. Wa an tu'azima aidan jami'a malaikatihi wa rusulihi wa abiyaihi wa salihina min ibadihi la tuhibbahum li'annahu ta'ala yuhibbuhum. Dan yang kedua, engkau mengagungkan seluruh para malaikat, rasul-rasulnya, para nabinya, orang-orang soleh daripada hambanya, dan kau mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka. Insyaallah kita disambung bagaimana cara mencintai mereka para orang soleh, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.